Pak Habaib, beberapa kiai, beberapa orang-orang yang nggak setuju dengan statement-statement saya, beberapa orang-orang yang benci sama saya. Tidak ada satupun yang mampu merobohkan pendapat saya. Iya, kesimpulannya, selama belum ada belum ada sebuah keilmuan yang mengatakan bahwa Ba'alwi itu menyambung ke Rasulullah dengan sanad-sanad yang sikoh, yang dipercaya, maka sampai detik ini statusnya adalah terputus. Jadi kitab-kitab yang dikatakan mereka bahwa ada sebuah karya tulis yang mengatakan menyambung, setelah saya cek itu kitab-kitab palsu itu. Beliau namanya Kiai Haji Muharrar Qudori Ahmad. Mengaku hampir tiap hari katanya banyak yang menelpon para kiai-kiai kepada beliau, mempertanyakan soal nasab Kelambak Lawi yang rungkat. Dan pada momentum ini kembali menerima telepon dari salah seorang kiai dan menegaskan bahwa tidak ada satupun sampai hari ini orang yang marah-marah terhadap apa yang saya sampaikan ke publik tentang rungkatnya nasab Kelambak Lawi. Sebab mereka-mereka yang marah-marah itu tidak berdasarkan data dan tidak bisa mematahkan fakta-fakta yang beliau ungkapkan. Salah satunya yang disebut di dalam video ini adalah Gus Baha dan Gus Kausar. Bahkan beliau dengan berani mengatakan bahwa kedua ulama ini wajar saja kalau sampai hari ini belum ada pernyataan tentang rungkatnya nasab Lawi karena keduanya tidak monoliti. Coba kita simak baik-baik supaya kita tidak gagal paham, karena ini hal yang sangat bagus sehingga harus di-up terus-menerus sebagai bentuk edukasi kepada para mukibing. Pak Habaib, beberapa kiai, beberapa orang-orang yang nggak setuju dengan statement-statement saya, beberapa orang-orang yang benci sama saya. Tidak ada satupun yang mampu merobohkan pendapat saya. Iya, kesimpulannya, selama belum ada belum ada sebuah keilmuan yang mengatakan bahwa Ba'alwi itu menyambung ke Rasulullah dengan sanad-sanad yang sikoh, yang dipercaya, maka sampai detik ini statusnya adalah terputus. Jadi kitab-kitab yang dikatakan mereka bahwa ada sebuah karya tulis yang mengatakan menyambung, setelah saya cek itu kitab-kitab palsu itu kitab-kitab buatan ini. Itu bukan kitab abad keempat, bukan. Itu buatan, itu barusan dicetak zaman-zaman kemarin nih. Jadi kenapa ini ya? Iya, gimana Kiai? Kenapa ulama-ulama dulu setelah Mbah Maimun tidak menganut kira-kira tipe niku Pak Kiai? Karena Mbah Maimun tidak meneliti. Tidak ada satupun kajiannya Romo Yai Maimun Jubair meneliti tentang silsilah Ba'alwi. Carikan. Ya? Iya, Husnudon. Jadi begini Pak Yai. Ada orang sholat, di bajunya ada warna coklat. Orangnya kan nggak ngerti itu coklat apa temblek lincung, apa kotoran ayam, nggak ngerti. Pada akhirnya dia husnudon. Kira-kira di waktu ada orang husnudon, kalau warna coklat itu adalah coklat, kira-kira sholatnya batal nggak? Iya. Tapi kalau ada orang sudah tahu jelas, setelah dicium baunya bau temblek lincung, ngerti positif kalau itu temblek lincung atau kotoran apa itu ayam, kira-kira bermakmum sama orang itu batal nggak? Batal Pak Kiai. Sehingga orang seperti saya atau seperti Kiai Imad atau seperti kiai-kiai yang lain kok masih mempercayai bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyatir Rasul, maka dosa mereka. Haram.
Karena sudah tahu. Seperti contoh panjenengan udah tak terangkan seperti ini. Sampai udah tak jelasin bahwa nasab Alwi itu terputus dengan klaimnya klaimnya Syekh Ali Sakran yang mengatakan bahwa silsilah beliau itu nyambung ke Rasulullah lewat Ubaidillah. Panjenengan udah tak terangkan, tapi panjenengan tetap husnudzon. Maka husnudzon ini panjenengan salah itu. Sudah diberitahu kok, tetap husnudzon. Terus kayak Gus Baha juga belum membantah sama sekali, Pak Kiai. Olehnya belum membahas karena Gus Baha itu tidak meneliti nasab. Gus Kausar belum meneliti nasab. Gus Miftah tidak meneliti nasab. Kalau beliau melakukan seperti yang apa aku lakukan, pasti dia akan seperti saya. Sebagaimana ada perempuan, menurut orang banyak mengatakan nggak cantik. Tapi saya teliti perempuan itu, Masya Allah, aduhai gitu. Jadi saya jatuh cinta sama perempuan, walaupun semua orang mengatakan, loh perempuan jelek kok dicintai gitu. Lalu saya mengatakan, wahai para pembenci-pembenciku, apabila engkau saya pinjamin mata kepala dan mata hatiku, tentu kau akan melakukan seperti apa yang aku lakukan. Percaya nggak Pak Yai? Iya percaya. Lah ya. Jadi di waktu Imam Malik beristihad bahwa menyentuh wanita tidak batal, maka apabila ada seorang lelaki menyentuh istrinya, batal nggak menurut Imam Malik? Nggak batal. Kemudian setelah Imam Syafi'i beristihad, meneliti dari sekian banyak ayat Quran, meneliti sekian banyak hadis, dan juga beliau mengikuti fatwa-fatwa ulama-ulama yang lain. Kemudian beliau punya istihad bahwa menyentuh perempuan, menyentuh istri adalah batal. Kira-kira orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i batal nggak? Iya. Persis seperti orang yang beristihad bahwa sanad Alwi seperti saya istihad, maka statusnya adalah batal munqati. Adapun Gus Baha tidak komentar karena Gus Baha tidak meneliti. Seumpamanya Gus Baha meneliti dari semua kitab dan meneliti keberadaan Habib-Habib, aku yakin mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Oh. Iya Kiai. Pak Kiai, berapa kitab telitinya Pak Kiai? Apanya? Berapa kitab tadi diteliti? Banyak kitab, baik kitab-kitab Alwi atau kitab-kitab Kiai Imad atau kitab-kitab yang nyeleneh-nyeleneh itu. Oh. Banyak kitab yang kami teliti. Saya ini orangnya sergap belajar. Iya. Saya kalau di kamar berarti belajar. Jadi dari hasil penelitian saya dan habaib-habaib atau kiai-kiai yang mendebat saya, pembenci-pembenci yang mendebat saya, sampai detik ini belum ada yang mampu merobohkan pendapat saya. Bagaimana Syekh Ali Sakron mengklaim kalau dirinya dzurriyyati Rasul, sementara beliau itu mengatakan bahwa durianya itu mutasil sama Rasulullah itu lewat Ubaidillah. Tidak ada satu kitab pun, manuskrip satu pun yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra Sayyid Ahmad. Semua kitab-kitab yang ada mengatakan bahwa Sayyid Ahmad anaknya cuman 3 saja, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Lagi pula Ubaidillah itu adalah gembong pembunuh, pembantai dzurriyyati Rasul. Mana mungkin ada orang memberi nama anaknya dengan nama orang yang pernah membantai keluarga mereka? Nggak mungkin. Wong Rasulullah itu ada orang yang benci sama Rasulullah, bahkan tidak percaya dengan ajaran Rasulullah, bahkan sering menyakiti Rasulullah. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Rasulullah memberi nama anak dan cucu-cucu mereka dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak. Lagi pula dari zaman dulu orang yang keturunannya Rasulullah lewat Sayyidina Hasan semuanya panggilannya adalah Sayyid. Kalau lelaki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Yang keturunannya Sayyidina Husain, kalau lelaki panggilannya Syarif, yang perempuan Syarifah. Sedangkan Habib itu adalah panggilan dzurriyyati Rasul dari Yaman yang telah diklaimkan oleh
Habib Ali As-Sakran. Saya berani ngomong terang-terangan ini toh. Silakanlah siapapun orangnya, kalau pengen merobohkan pendapat saya silakan. Yang bisa mentaklukkan pendapat saya silakan. Nanti saya tak ikut kalau memang benar. Kalau nggak benar ya nggak ikut toh. Kayak Sido Kiri juga masih Muhyiddin Pak, kan itu loh Pak Kiai. Kalau masalah Muhyiddin, saya ini Muhyiddin kelas berat saya Muhyiddin. Nyampe sekarang tuh kalau ada Habib itu tak cium tangannya, cepipi, bahkan tak sangoni, setiap minta transferan tak transferi. Saya ini apa itu kalau dibandingkan dengan mereka yang mengecam menghina saya itu, Muhyiddinnya itu jauh tinggi Muhyiddin saya. Uang besok itu call-nya Habib Anis. Saya sama santri saya 600 tak kerahkan loh. Nah itu Habib Anis gimana? Nyambung. Habib Anis itu adalah Habib, bukan Syarif, bukan Sayyid. Kalau beliau tidak Sayyid, tidak Syarif, secara otomatis Habib Anis adalah dzurriyyati Rasul yang dari Yaman, namanya Habib. Menurut silsilah yang kami pelajari adalah terputus. Saya mengatakan Habib Anis sanadnya terputus, itu hanya sekedar terputus sanad silsilah, bukan terputus sanad keilmuan. Kalau sanad keilmuan, siapapun orangnya tetap kami hormati dan kami ikuti. Nah, artinya Habib Anis itu Habib nyambung. Habib Anis adalah Habib dzurriyyah Rasul yang lewat jalur Ubaidillah. Kalau menurut Syekh Ali Sakran dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat beliau, yo nyambung. Kalau menurut Muharrar Hudori Demak, ya nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, kenapa sampai masih ini mengaku memanggil Habib kepada beliau? Karena Habib itu adalah dzurriyyati Rasul yang dari Yaman, namanya Habib. Tapi kalau dzurriyyati Rasul yang selain Yaman, namanya Syarif atau Sayyid. Seperti tadi loh, saya itu sampai detik ini, saya tidak percaya dengan fatwa seorang ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Saya mengikuti pendapat seorang ulama yang mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Kenapa kok saya nyampe bersikeras seperti ini? Apakah saya tidak peduli dengan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa apa itu menyentuh perempuan tidak membatalkan sholat? Dan apakah saya tidak meneliti bahwa Rasulullah dulu itu pernah berangkat jamaah, lalu ada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah menciumnya, kemudian setelah itu Rasulullah tetap sholat, tidak wudhu dulu. Saya tahu. Kenapa saya tidak mengatakan batal? Sebab Rasulullah itu adalah manusia basarun lakal basar, manusia yang tidak seperti normalnya manusia biasa. Beliau mempunyai min khosaisil anbiya, punya kekhususan. Rasulullah boleh nikah lebih dari 4. Kita orang umatnya tidak boleh lebih dari 4. Rasulullah menyentuh istrinya tidak batal, kita batal, umat sebabnya. Sebagaimana saya mengatakan bahwa apa itu Habib Anis sanadnya tidak terputus. Saya mengatakan Habib Anis sanadnya tidak terputus bukan berarti saya memutuskan silsilah keilmuan, ya benar. Seperti contoh panjenengan terhadap saya, kenapa Pak Yai mengambil ilmu saya? Padahal Pak Yai udah tahu kalau silsilah nasab saya terputus dengan Rasulullah. Jawabannya apa coba? Jawabannya karena yang diambil bukan nasabnya tapi keilmuan, ya kan Kiai? Jadi di saat apa itu Rasulullah apa itu tidak setuju dengan statement Abu Jahal, begitu juga sahabat-sahabat tidak setuju dengan statement Abu Jahal, tapi kenyataannya para sahabat mengikuti statementnya Ikrimah, padahal secara secara keberadaan Abu Jahal mereka itu telah jelek-jelekin Rasulullah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya sahabat juga mengikuti pendapat-pendapatnya Ikrimah, karena Ikrimah ini adalah seorang sahabat dan pendapat-pendapat Ikrimah dan lain sebagainya ini termasuk bagian daripada sahabat yang taat kepada Allah dan keilmuannya bagus. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, Kiai? Ya, syukron ala ijabatikum.
Ya Kiai, ya semoga Itu yang itu loh, putusan saya bagaimana? Keilmuannya. alhamdulillah, alhamdulillah bagus Kiai. Bagus. Bagus, keilmuannya bagus. Ah, Tadi barusan saja oh, tak tes Kiai. Katanya apa kalimat bagus pokoknya kalau sudah 40 hari siap tempur nanti. oh gitu toh. Coba di ini, Boy. Di video itu kalau lagi sampai nanyain munakosa. Ya, siap. Nanti kalau udah pulang dari dari call. Ini nanti ada kegiatan datangi call di Solo Kiai. Ya tadi izin katanya mau call ikut Kiai Muharram gitu ke Solo, izin kemarin. Lah orangnya ikut nggak katanya? Ngasih tahu bahwa ini saya mau ke hall Kiai Kiai ke bersama Kiai Muharram ke Solo gitu ngomong. Oh gitu. Berarti ikut kan? Iya. Ikut katanya ikut. Oh ya, ya oke Kiai. Ya. Oke Kiai. Ada Sangat Imam ikut. amin amin Kiai. Mabruk. Semoga diberkahi Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pakar ilmu dari Timur Tengah ini. Matikan Gus. Oke sahabat ya, saya kira sangat jelas ya, konkret apa yang disampaikan oleh Kiai Mudauri ini. Luar biasa lugas, berani. Tetapi ada satu catatan penting, bahwa sekalipun nasab Kelambak Lawi rungkat, tetapi beliau ini adalah salah seorang mukibing yang sangat berat. Bahkan di hari santri kemarin, beliau mengarahkan masanya atau santrinya 600 orang ke pesantren Habib Anis almarhum ya, ke haulnya mungkin itu. Nah, ini bukti bahwa beliau sekalipun menyatakan secara konkret bahwa nasab Kelambak Lawi rungkat, tetapi tetap menghargai keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh Kelambak Lawi. Dan saya kira ini satu hal yang menarik juga di tengah-tengah diskursus soal nasab ini, karena banyak orang yang menganggap bahwa rungkatnya nasab Kelambak Lawi diakibatkan oleh kebencian para ulama-ulama pribumi, dan hal ini saya kira sangat tidak benar ya, dan terpatahkan di sini. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.